warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sarah Widari dengan NIM 2302106070. Baik, sini saya akan mengerjakan tugas pendalaman IPA. Nah, jadi di sini saya akan melakukan eksperimen yang berjudul perkembangan secara generatif pada kecambah. Baik, bahan-bahan dan alat yang saya butuhkan yaitu yang pertama, biji kacang hijau, dan yaitu air, yaitu botol dan plastik. Nah, langkah pertama yaitu kita akan mencuci biji kacang hijau terlebih dahulu. Kita tuangkan airnya, lalu kita aduk-aduk, dibersihkan sampai bersih. Kalau sudah dibersihkan, kita buang airnya. Setelah kita buang airnya, kita akan memasukkan ke dalam botol, dalam gelas. Setelah kita masukkan ke dalam gelas ini, kita akan kasih air. Jika kita sudah mengasih air, maka kita akan tutup, lalu kita diamkan selama 12 jam. Nah, ini dia hasil dari rendaman kita selama 12 jam. Nah, ini kita akan buang airnya. Setelah kita buang airnya, kita akan taruh di sini. Nah, ini hasil dari rendaman selama 12 jam. Setelah itu, kita masukkan ke dalam botol yang telah kita lubangi tadi. Kita masukkan, kita tutupnya rapat ya. Setelah itu kita miringkan. Nah, jika sudah kita miringkan begini, kita masukkan ke dalam plastik. Kita masuk ke dalam plastik, lalu kita ikat ya. Kalau sudah diikat begini, kita diamkan, lalu kita lihat besok. The next day. Pada hari pertama, kulit biji kacang hijau menjadi lembek, sedikit mengelupas, dan akar mulai tumbuh perlahan. Baik, setelah itu kita akan mencuci biji kacang hijau. Masukkan airnya ke dalam botol. Setelah itu kita guncang-guncang hingga airnya menetes keluar. Setelah itu kita tutup kembali, lalu kita miringkan ke samping hingga rata. Setelah kita miringkan ke samping, kita masukkan ke dalam plastik, lalu kita ikat. Setelah itu kita lihat keesokan harinya. The next day. Pada hari kedua,
Biji kacang hijau tersebut perlahan menumbuh sedikit demi sedikit menjadi panjang. Setelah itu kita akan mencuci biji kacang hijau seperti pada hari pertama sebelumnya. Masukkan air ke dalam botol. Setelah itu kita guncang-guncang hingga airnya menetes keluar. Setelah itu kita tutup kembali, lalu kita miringkan ke samping hingga rata. Setelah itu kita masukkan ke botolnya ke dalam plastik, dan setelah itu kita ikat plastiknya. Lalu kita diamkan hingga besok. The next day. Dan terakhir pada hari ketiga, biji kacang hijau sudah menjadi toge atau kecambah. Baik, di sini kita akan mengeluarkan kecambah yang ada di dalam botol. Keluarkan seluruh kecambah tersebut. Lihat, inilah hasil dari kecambah yang kita tanam selama 3 hari. Dan hasil pengamatan dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perkembangan secara generatif pada tumbuhan dimulai dari proses penyerbukan dan pembuahan yang menghasilkan biji. Kemudian biji tersebut mengalami perkecambahan hingga tumbuh menjadi kecambah. Pada eksperimen menggunakan biji kacang hijau, terlihat bahwa dalam 3 hari biji mengalami perubahan bertahap, mulai dari kulit biji yang mengelupas dan munculnya akar, hingga tumbuh menjadi kecambah. Proses ini menunjukkan adanya aktivitas biologis dan embrio di dalam biji yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti hormon dan cadangan makanan, serta faktor eksternal seperti air, suhu, oksigen. Perkecambahan menjadi tahap awal yang penting dalam siklus hidup tumbuhan karena menandai dimulainya kehidupan baru dari hasil reproduksi generatif. Dari proses ini, tumbuhan menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap lingkungannya agar dapat tumbuh menjadi individu baru yang mandiri. Dengan demikian, perkembangan generatif pada kecambah merupakan proses alami yang sangat penting untuk kelangsungan hidup dan pelestarian spesies tumbuhan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.